Sebelum bertemu dengan Buzz Osborne, Kurt Cobain adalah seorang anak yang menyukai musik glam rock. Bahkan konser pertama yang dia saksikan adalah konser Sammy Hagar, yang berminggu kemudian t-shirt konsernya selalu dia pakai kemanapun. Namun semua mulai berubah ketika bertemu Buzz Osborne. Kurt mulai melipat kaos Sammy Hagar-nya dan mengatakan pada setiap orang jika konser yang pertama dia saksikan adalah konser Black Flag. Hari bersejarah bertemunya Kurt Cobain dan Buzz Osborne tertulis rapi dalam buku diary Kurt Cobain yang berbunyi, "Musim panas 1983, aku baru bermain di sekitar pasar di Montesano, Washington. Seorang tukang angkat barang berambut pendek yang agak mirip personil Air Supply memberikan selebaran kepadaku dan selebaran itu berbunyi, The Doom Festival, besok malam di area belakang pasar, gratis. Aku datang bersama beberapa temanku dengan naik van. Sampai di sana tukang angkat barang itu sudah memegang gitar Les Paul yang ditempeli gambar Cool Cigarette. Ternyata mereka main musik lebih cepat dari yang pernah kubayangkan dan memberikan energi yang jauh lebih besar dari yang biasa diberikan album Iron Maiden. Inilah yang aku cari, punk rock." Penonton lain yang sudah bosen malah berteriak, "Hey, mainkan Def Leppard." "Ya Tuhan, aku makin benci bang itu. Aku telah datang ke tanah terjanji di areal parkir pasar itu dan aku menemukan tujuan hidupku." Telah tertulis rapih dalam sejarah jika sumbangsi Buzz Osborne dan The Melvins sangatlah banyak mempengaruhi pergerakan ideologi hingga karya dari Nirvana. Buzz yang 3 tahun lebih tua dari Kurt mulai muncul menjadi sosok seorang kakak dalam kehidupan Kurt Cobain pada saat itu. Buzz mulai sering meminjami Kurt kaset, majalah musik, hingga menanamkan pemahaman ideologi punk dalam kepala seorang Kurt Cobain. Demi melindungi citra punk rockernya di depan Buzz, Kurt sering menyembunyikan kecintaannya pada musik mainstream dan harapannya menjadi musisi yang sukses. Buzz lebih dari seorang mentor. Dia adalah teman yang baik bagi Kurt pada saat menghadapi masa sulitnya akibat ulah yang sering diperbuat. Kurt pernah merasakan diusir oleh ibunya. Saat mengalami hari buruk tersebut, Buzz adalah orang pertama yang membantu Kurt mengemasi barang dan mengantarkannya mencari tempat tinggal. Di masa ini kalimat pengusiran adalah hal yang sangat melekat dalam diri Kurt. Pernah satu hari Kurt tinggal bersama temannya di sebuah apartemen yang dibayarkan oleh temannya. Namun pada saat temannya sudah tidak bisa membayarkan lagi apartemennya. Dengan perlahan Kurt diusir paksa oleh pemilik apartemennya. Dan lagi-lagi Buzz menjadi pahlawan dengan mempersilahkan Kurt untuk tinggal di tempat latihan The Melvins. Buzz juga memiliki andil pada saat Kurt merekam demo pertamanya dengan nama Pixelmator. Buzz pernah ikut latihan beberapa kali dengan memainkan bass bersama personil The Melvins lainnya. Dale Crawford yang memainkan drum. Sebuah demo yang gagal namun memiliki sumbangsi besar karena demo Pixelmator inilah yang mempertemukan duet seumur hidup Kurt dan Chris. Keduanya pernah sangat bergairah ketika mendengar The Melvins dibayar $60 untuk setiap pertunjukan. Kurt dan Chris langsung membuat band dengan nama Sell Out yang hanya memainkan cover lagu CCR dengan asumsi jika band tersebut akan disukai oleh pengunjung di bar Aberdeen. Namun nyatanya band tersebut hanya bisa sekali manggung di tempat tongkrongan anak-anak SMA yang mengabaikan mereka. Di tahun 1987, Kurt pernah menjadi kru gitar The Melvins. Dialah yang mengangkat barang dan mempersiapkan peralatan gitar untuk Buzz Osborne. Kurt tidak dibayar, dan Kurt senang melakukannya. Dia benar-benar cinta dengan band The Melvins dan selalu berusaha untuk ada di dalamnya. Sebelum memasuki masa suksesnya, Kurt dan Buzz pernah manggung bersama di sebuah klub di kota Olympia. Kurt manggung dengan 2 personil The Melvins, yaitu Buzz dan Dale. Ketiganya manggung dengan dibayar dan disaksikan oleh 20 penonton. Mereka manggung dengan nama Brown Cow. Buzz dan Dale memainkan musik, sedangkan Kurt tidak memegang gitar atau menyanyi. Kurt membaca puisi. Pada saat diberi rumah tinggal pribadi oleh ibunya, Kurt pernah menampung Matt Lukin, yang juga basis dari The Melvins untuk tinggal bersamanya. Dengan kehadiran Matt di rumah Kurt, otomatis membuat Buzz dan Dale jadi sering nongkrong di rumah tersebut. Pada momen ini, Kurt jadi banyak belajar tentang pengelolaan band dan proses kreatif sebuah band dibentuk. Namun tidak lama dari sana, Kurt dan Buzz mulai terpisah setelah mendengar jika Matt Lukin dikeluarkan dari The Melvins dengan cara yang tidak etis. Saat itu Buzz bilang mau pindah ke California. The Melvins bubar dan gak mau ngeband lagi. Matt sadar jika itu hanya sebuah alasan untuk mengeluarkannya, karena alasan tersebut adalah hal yang pernah Buzz lakukan pada saat memecat personil sebelumnya. Kurt yang tidak terima dengan hal tersebut lantas mulai meninggalkan Buzz sebagai gurunya dan memutuskan untuk mencari jati dirinya sendiri.
Saat pertama kali masuk dalam industri musik dengan album Bleach, Kurt pernah mendapatkan kesempatan yang sangat dia tunggu, yaitu mendapatkan wawancara. Dia diwawancarai oleh sebuah fanzine yang bernama Backlash, bukan mempromosikan atau menceritakan bandnya. Sepanjang wawancara yang gugup tersebut, Kurt lebih banyak membahas tentang rasa kagumnya pada The Melvins. Pernah dalam suatu konser di Olympia pada tahun 1990. Malam itu The Melvins menjadi penampil utama dan Nirvana menjadi band pembukanya. Saat The Melvins membawakan lagu cover dari Neil Young yang berjudul Rockin' in the Free World, Kurt yang berada di mosh pit menyadari jika sepertiga jumlah penonton pulang setelah Nirvana selesai manggung. Hal yang menyadarkan Kurt jika pada malam tersebut sang murid telah berhasil menang dari pantan gurunya. Namun kemenangan besar Kurt terjadi pada saat album Nevermind meledak. Hadiah paling indah yang pernah dipersembahkan oleh Buzz Osborne pada muridnya adalah pada saat memasuki proses rekaman album Nevermind di sekitar 1990. Saat itu Buzz merekomendasikan dan memperkenalkan nama Dave Grohl untuk menjadi penggebuk drum di Nirvana. Hasilnya setelah sekali latihan, ketiganya merasa klop dan sejarah menuliskan jika Dave adalah drummer terbaik Nirvana yang melegenda. Kurt juga selalu menyempatkan untuk hadir ketika The Melvins manggung di satu kota yang sama dengan Nirvana. Kurt pernah dan gagal memanfaatkan ketenarannya dari album Nevermind. Malam itu The Melvins manggung di kota Boston. Kurt mencoba masuk gratis dengan menjual nama Nirvana. Namun penjaga pintu masuk yang bertugas malam itu tidak pernah mendengar nama Nirvana. Hingga Mary Lou Lord, yang mantan pacar Kurt, coba menjelaskan pada penjaga kalau Kurt adalah penampil yang akan manggung di malam berikutnya. Namun penjaga tersebut bersikukuh jika dia tidak pernah mendengar nama Nirvana, dan pada akhirnya Kurt dengan terpaksa masuk dengan membayar tiket. Akhir pertemuan Buzz dan Kurt terjadi pada konser terakhir Nirvana di kota Munchen pada 1994. Malam itu The Melvins menjadi pembuka konser Nirvana. Kurt yang baru bersih tegang dengan Courtney lewat telepon langsung lari ke backstage untuk menemui bekas gurunya. Menurut Buzz, malam itu Kurt terlihat berantakan, bahkan jauh lebih berantakan dibanding saat dia diusir oleh ibunya pada 11 tahun yang lalu, dan Kurt mengatakan hal yang sangat buruk. Dia akan membubarkan Nirvana, memecat manajemennya, dan menceraikan Courtney Love. Kemudian menutup dengan kalimat introspeksi seumur hidupnya. Harusnya aku berkarir solo saja dari dulu. Sebuah perpisahan yang tidak terdengar manis. Terlebih sahabat tersebut memilih pergi dalam kondisi yang tidak ingin dilihat oleh sahabat manapun. Bukan hanya inspirasi dari The Melvins dan pakem punk rock dari Buzz yang membentuk musisi Nirvana, ada insting jenius dalam diri seorang Kurt Cobain. Bagi Kurt, punk adalah jati dirinya. Namun Kurt bukan die-hard punk. Dia adalah musisi yang mampu melihat celah dan kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari pendengar yang lebih luas, alih-alih membuat musik yang lebih rumit dan eksklusif dari The Melvins. Bleach merupakan duplikasi dari musik The Melvins yang Kurt terjemahkan ke dalam bahasa Nirvana yang lebih ramah untuk didengarkan oleh pendengar musik mainstream maupun non-mainstream. Lalu akan seperti apa musik Nirvana jika tidak dipertemukan dengan Buzz dan The Melvins? Thanks to Ozzy Osbourne karena kamu konten ini bisa ada. Bye!